aku mau kasih disclaimer sebelum aku mulai, teman-teman semuanya. Apa yang aku bahas di sini sifatnya edukasi dan bukan prediksi. Ya, jadi nggak suruh juga kamu beli saham apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bahas, wah saham ini cakep, ayo ganteng, cantik gitu. Itu tetap nggak bisa 100% ya, faktor probability ya. Nah, jadi mungkin masih ada sekian persennya yang dia bisa breakdown. Karena apa? Karena apa yang terjadi di market selama dari dulu, sekarang, dan selamanya itu memang nggak ada yang pasti. Jadi ada berbagai faktor ketidakpastian. Sebagai contoh misalnya kebijakan pemerintah, terus kondisi global, Trump malam ini dia ngomong apa, itu juga bisa mengubah apa yang kita sudah antisipasi dengan analisis. Jadi analisis kita sifatnya fleksibel ya. Jadi analisisnya bukan hitam putih atau 1+1 sama dengan 2, tapi analisis kita sifatnya if, what, then what. Nah, if itu kan artinya 2 ya, cabang ya. Jika begini maka bagaimana, jika begini maka bagaimana. Biasakan berpikir itu. Dan cara berpikir if then ini aku jadi terbiasa banget ketika dulu aku belajar programming pas zaman aku kuliah. Aku kuliahnya IT, jadi cara berpikir ini membuat aku jadi lebih realistis. Jadi mikirnya bukan cuman satu kondisi aja, tapi jika terjadi ini maka bagaimana, jika terjadi ini maka bagaimana. Kita punya beberapa plan. Oke, langsung aja aku bahas dari IHSG. Dan apa yang ingin saya bahas malam hari ini, pastinya kita akan bahas tentang saham-saham yang lagi bangkit, yang banyak ditanyain teman-teman, saham-saham perbankan, kemudian ASI, TLKM, terus banyak banget yang nanya. Seperti kemarin ya, suami aku dan teman-temannya itu pada nanya, IHSG bisa nggak ke 8.000 di 17 Agustus nanti? Wah, bisa banget. Indonesia umur 80 tahun, IHSG 8.000, bisa banget gitu. Tapi pertanyaannya, ini stabil nggak sih? Jangan-jangan nanti turun lagi. Penyebabnya apa? Ya, kemarin kalau penyebab saham-saham banking naik aku udah bahas, mungkin nanti aku akan ulang sebagian, dan nanti aku juga akan bahas tentang MSCI itu, MSCI, tentang The Fed gimana potensinya ke depan. Ya, tadi pagi saya udah bahas di morning briefing, dan malam hari ini aku akan bahas dari mungkin beberapa angle yang lain juga. Dan ada yang beberapa nanyain tentang emiten Pak Boy Thohir gimana nih terkait dengan case yang mungkin lagi banyak dibahas di media ya, tentang Pertamina itu gimana. Oke, nanti aku akan bahas secara kacamata dari harga sahamnya ya, jadi bukan dari kasusnya. Yuk kita langsung aja start dari IHSG hari ini gimana ya. Settingnya agak susah ini di tempat yang baru. Oke. Ya, IHSG dalam 2 hari terakhir ini breakoutnya kencang banget, bisa sampai ke level 8.000 dalam waktu dekat, bisa banget. Dan per hari ini sebetulnya IHSG itu lagi menyentuh resistance yang sangat kuat sekali, resistance 7908, dan resistance ini merupakan angka tertinggi pada 19 September 2024. Apa yang membedakan IHSG yang hari ini sama-sama menyentuh angka 7892 dibandingkan dengan IHSG pada 19 September 2024 yang menyentuh angka yang sama? Bedanya adalah pada September 2024 waktu itu yang menyebabkan kenaikan saham-saham big banks, dan big banks lagi berada di puncaknya. Tapi kali ini meskipun IHSG menyentuh puncak yang sama, saham big banks itu belum di puncak. Saham big banks itu baru dalam tahap mulai awal dari uptrendnya lagi. Wah, ini good news atau bad news nih? Ya, kalau menurut aku ini lebih ke good news. Kalau saham-saham big banks masih di awal tren naiknya atau di awal stage naiknya, maka dia masih ada ruang untuk bisa naik saham-saham big banks-nya. Dan ini bisa mendorong IHSG untuk naik lebih lanjut. Tapi sebenarnya aku nggak terlalu peduli sih ya IHSG mau kemana. Karena penggerak IHSG itu bukan cuma saham big banks doang sekarang. Nah, jadi kalau misalkan ini ya, saham ini diperhatikan, wah koneksinya butut nih.
Oke, jadi kalau misalkan saham ini di SSA suatu hari, beberapa hari lagi nanti misalkan dia turun nih ARB, itu akan membuat IHSG-nya turun. Sementara itu mungkin saham Big Banks-nya masih naik gitu. Terus selain itu ada saham misalkan DCII nih. Nah, kalau DCII nih dia kena ARB ya, ini juga akan bisa bikin IHSG turun. Nah, terus misalnya nih AMMN, ini misalkan dia turun, IHSG juga bisa turun. Terus saham Papa PP, ya misalkan saham Papa PP seandainya dia turun, itu juga bisa mempengaruhi IHSG. Maka dari itu sebenarnya fokus kita bukan di IHSG-nya ya, tapi lebih ke saham per sahamnya. Mungkin ada yang nanya, wah bukannya IHSG itu gambaran big picture market ya? Ya dulu, sekarang kenyataannya enggak. Kenapa? Karena ada beberapa saham yang market cap-nya gede seperti yang tadi saya sebut, tapi likuiditasnya itu tidak terlalu besar. Ya, dan itu membuat sebenarnya pergerakan IHSG tidak bisa dianggap mewakili semua saham gitu. Cuman jika Big Banks-nya turun, jika sentimen secara global memang lagi nggak bagus, Indonesia lagi nggak bagus, secara global membuat saham-saham Big Banks turun, nah itu bisa berpengaruh pada saham-saham yang lainnya juga. Nah, jadi sebenarnya yang kita perhatikan jadi patokan itu bukan IHSG-nya doang, tapi yang kita jadikan patokan sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab atau trigger dari IHSG naik atau turun ini. Kalau memang yang menjadi penyebab atau triggernya adalah saham-saham yang liquidity-nya kecil seperti DCII, DSSA, tapi market cap-nya gede, Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu pikirin. Tapi kalau misalkan tiba-tiba saham Big Banks-nya yang jatuh, breakdown, atau berbalik arah, turun, down terus. Nah, penyebabnya apa nih? Pasti ada sesuatu yang signifikan di market. Seperti contohnya di akhir Mei atau awal Juni kemarin, IHSG jatuh. Turunnya itu disebabkan karena saham-saham Big Banks, ya saham-saham Big Banks yang turun banget. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya Big Money mau profit taking di saham-saham Big Banks karena ketidakpastian global, karena perang tarif dan The Fed belum mau nurunin suku bunga. Jadi intinya perlu diperhatikan bukan IHSG-nya, tapi penyebab apa yang membuat IHSG naik dan turun, dan saham apa yang buat naik dan turun. Oh, berarti kalau gitu lebih melihat ke saham Big Banks sebagai patokan utamanya untuk melihat kompas market secara keseluruhan ini kemana. Kurang lebih begitu ya. Jadi sebenarnya bukan Big Banks doang, tapi big caps yang secara fundamental menarik gitu loh. Jadi seperti Astra International dan juga TLKM ya, itu juga menjadi salah satu kompas juga. Jadi perusahaan-perusahaan itu masuk ke dalam top 10 MSCI ya. Jadi top 10 MSCI dan seringkali jadi tolok ukur buat kita melihat pergerakan investor-investor besar tuh kemana. Kalau mereka lagi appetite-nya lagi mau ngeborong saham di Indonesia, yang diborong pasti ya perusahaan-perusahaan ini dulu, terutama BCA gitu. Oke, mari kita lihat hari ini asing ada net buy berapa? 1,52 triliun, lumayan gede kalau dikumpulin sama kemarin ya di pasar reguler. Terus yang di net buy asing ada TLKM 722 miliar, BRI 405 miliar, terus BCA 276 miliar. Terus kemudian ASI 199 miliar dan cuan 100 miliar. Ya. Terus kita mau lihat juga beberapa saham yang aktif ya. Hari ini ada dari sektor telekomunikasi, ada Excel, terus kemudian beberapa saham perbankan, BBTN, terus kemudian grup Astra, dan juga dari sektor retail, meskipun sektor retail lagi agak-agak melambat karena perekonomian juga lagi slow down. Yang banyak orang bingung kan kok pertumbuhan GDP-nya 5,12%. Oke, kita mau lihat ya sekarang saham-saham perbankan kabarnya gimana. Kemarin aku udah bahas banyak tentang fundamental saham perbankan dan apa yang menyebabkan saham-saham perbankan itu naik. Mungkin nanti saya akan recap, tapi saya akan bahas dari segi pergerakan harga saham hariannya dulu gitu ya. Perhatiin di sini. Jadi ini saham BBCA hari ini tadi masih naik, ditutup lebih tinggi daripada kemarin ya.
di 8925, tapi dalam jangka pendek ini udah mulai agak-agak jenuh. Nah, jika beberapa hari kemarin BCA sempat mencapai 8275, itu di bawah standar deviasi minus satunya, kalau sekarang BCA kayaknya udah di atas standar deviasi minus 1 atau mendekati rata-rata valuasi 5 tahunannya gitu ya. Jadi kalau rata-rata valuasi 5 tahunannya PBV-nya di angka 4,4 sekian gitu. Nah, apakah ini masih layak untuk investing? Menurut aku sih sebenarnya buat investing masih layak, cuma sebetulnya investing tuh kalau beli pas turun-turun kayak kemarin. Nah, kemudian kalau untuk trading bagaimana? Kalau untuk trading, teman-teman kayaknya perlu sabar nunggu retracement sedikit lagi deh. Kalau aku trading biasanya lebih banyak di saham-saham yang second liner. Kalau saham BCA seperti ini buat trading gerakannya lambat. Maka dari itu jika saya trade saham BCA ini, misalkan saya sekali trade ya porsinya saya gedein. Kenapa? Karena pergerakannya agak-agak lambat. Jadi kalau misalkan dia naik sedikit cuannya ya bisa lebih banyak lah. Jadi teman-teman pilih mana nih? Saham yang geraknya lambat, tapi kalau turun lebih aman ya. Turun itu artinya kenapa disebut aman? Karena kemungkinan untuk naiknya lagi itu gede ya kan, balik lagi gede. Tapi kalau naik juga pelan-pelan gitu. Terus kalau mau cuan banyak, masuk di situ dibanyakin. Itu opsi pertama. Atau opsi kedua, trading di saham second liner. Kalau naik lebih cepat, tapi kalau turun juga susah balik naiknya gitu loh. Jadi high reward, high risk. Sehingga kalau teman-teman masuk di saham second liner, mungkin masuknya nggak perlu banyak-banyak nih. Kenapa? Karena percentage cuannya bisa cepat gitu ya. Tapi kalau pas turun juga lumayan banyak, makanya nggak bisa banyak-banyak di sini. Kamu pilih yang mana? Sama aja, dua-duanya ada plus minus, ada konsekuensinya. Nah, kalau yang masih pemula mungkin pilih yang pertama, trade di saham yang cenderung dalam tanda kutip aman, bukan berarti nggak bisa turun. BCA juga bisa turun, tapi nanti ya pasti akan recover gitu. Kalau asing balik dia akan recover duluan gitu loh. Cuman ya gerakannya lambat. Kalau dibanyakin nanti bikin deg-degan juga nggak sih? Ya sebenarnya deg-degan atau enggak tuh tergantung pemahamanmu ya. Jadi ini cocok buat pemula yang pertama. Kemudian yang kedua ini cocok buat yang memang yang modalnya terbatas, tapi sebenarnya dia secara keilmuannya bisa gitu loh. Nah kalau udah modalnya terbatas, keilmuannya nggak mumpuni, alias dia nggak ngerti caranya trading, ya udah yang pertama aja pakai modal yang terbatas sedikit dulu pun juga nggak apa-apa. Nangkep ya maksud saya ya. Ini BCA versus saham second liner gitu loh. Jadi kayak kemarin misalkan saham-saham big banks dibandingin kayak saham-saham yang ini menurutku ya it's different game. Ini bicara soal pilihan. Nah, pilih yang mana? Dua-duanya make money kok. Oke? Nah, itu sedikit komentar aku tentang strategi dan juga money management. Terus pertanyaan BCA bisa sampai naik sampai berapa sih? Kebanyakan nanyanya kayak gitu. Mungkin aku akan kasih sedikit gambaran di sini. Dan ini sekali lagi disclaimer, nggak bisa dibilang 100% pas ya, tapi kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi di sini ada satu support sekitaran angka 8650. Jadi kalau misalkan BCA naik, kenaikan dalam jangka pendek itu sudah cukup terbatas, bisa sampai ke level 9275 ya. 9275 itu udah cukup tinggi, atau mungkin ke 9125 aja dalam jangka pendeknya. Dan dia bisa retrace, kalau turun bisa retrace sampai ke 8650. Menurut aku sih kalau kalian trading mesti harus sabar menunggu retracementnya. Kenapa? Naiknya dikit, nanti turun lagi. Ya kalau misalkan kalian nangkepin di atas, ini bukan cuma BCA doang ya, saham-saham yang udah naik kalian tangkepin di atas, upside-nya dikit, nanti kalian kena retracement. Kan kalau pas ada retracement bisa dapat barang harganya lebih bagus lagi gitu. Jadi ini upside dalam jangka pendek sampai 9125 sampai sekitaran 9275-an di sini, sampai 9275-an. Mentok-mentok sampai 94 di sini. Nah, mungkin
sekitaran area, udah dekat area ini kan area resistance ya, dekat sini ya, ini bisa ada sedikit retracement gitu. Jadi saran aku kalau naik sih sebenarnya tinggal ngehold aja, kalau turun baru deh kalian kalau mau masuk buat trading tuh monggo aja, silahkan gitu. Terus pertanyaan lagi, kalau misalkan udah retrace terus kemudian naik lagi dalam jangka menengah, BCA bisa sampai ke berapa sih? 98 sampai 10.000 bisa. Kemarin aku udah bahas itu ya. Jadi sekitaran 98 sampai 10.000 untuk jangka menengahnya. Nah, untuk jangka panjangnya, jangka panjang itu bicara berapa lama? Jangka panjang itu bicara tahunan. Nah, kalau buat jangka panjang sebenarnya ini masih sangat menarik sekali upside-nya gitu. Jadi upside-nya buat jangka panjang, buat kalian-kalian yang mungkin kemarin udah gemes banget ya, kalah cepat naiknya sama ENRG, sama apalah saham MTEK apa segala macam ya, kalah cepat naiknya. Nah, ini mungkin teman-teman perhatiin untuk upside-nya dalam jangka panjang bisa sampai 10.925 atau 11.000. Pertanyaannya, jangka panjang tuh berapa lama sih jangka panjang? Nah, ini teman-teman hitung aja. Ini kalau turun cepat, kalau naik pelan-pelan. Mungkin bisa dalam waktu 12 bulan, 1 tahun sampai 1,5 tahunan. Disclaimer juga, bisa lebih cepat atau lebih lama. Wah, kalau gitu lambat banget dong. Iya, makanya aku bilang ini different game. Jadi kalau kamu mau tradingin dia juga, manfaatin naik turunnya BCA ini. Kalau aku loh pribadi, modalnya aku gedein itu dengan catatan ilmunya, duitnya ada dan ilmunya. Lebih penting ke ilmunya ada gitu loh. Kalau duitnya digedein, ilmunya nggak ada, stres juga gitu. Nangkep ya. Jadi sebenarnya BCA tuh kalau dibilang sekarang upside-nya masih cukup banyak buat jangka panjang, tapi ini konteksnya buat investing gitu loh, jadi bukan buat trading gitu. Oke, terus lanjut lagi ke saham yang berikutnya. Ini kan pada nanyain Big Banks bisa sampai berapa gitu. Nah, ini BRI juga dia masih dalam masa sideways sebenarnya. BRI ini dia juga akan ada sedikit retracement sideways dulu, kemungkinan sampai 3940 tuh masih dikasih. Nah, kalau ditanya jangka pendek bisa naik sampai berapa, rentang waktu kurang dari 1 bulan, disclaimer ya, mungkin bisa sampai 4450-an gitu ya. Jadi 4450 kalau jangka menengah. Dan jangka panjangnya sebenarnya kalau kita cari level all time high-nya bisa sampai ke 64. Pertanyaannya berapa lama? Kalau kita bicara soal jangka panjang bisa jadi kemungkinan sampai 1 tahunan atau lebih ya. Upside-nya lebih banyak BRI daripada BCA, bisa sampai 55% sama-sama ke level all time high-nya. Nah, Miss nggak usah kepanjangan deh, perkiraan aja saham-saham Big Banks ini bisa naik sampai kapan. Perkiraan ya, oke. Ini ada satu indikator makro yang sangat penting sekali, yaitu pemotongan suku bunga The Fed. Nah, jadi pemotongan suku bunga The Fed ini diperkirakan probabilitasnya akan dipotong di tanggal 17 September itu sekitar 99%. Jadi hampir pasti dari yang tadinya 86% ini jadi 99%. Nah, salah satu indikator yang digunakan adalah inflasi Amerika. Inflasi Amerika ya, ini data terbaru yang kita dapat, ini sesuai dengan ekspektasi. Artinya sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan plan-nya dari The Fed itu sendiri. Nah, ini data inflasinya teman-teman yang di Tok-Tok yang di YT, aku ada share di Igoy. Nah, ini inflasi tahunan. Perhatikan, ini inflasi tahunannya di angka 2,7%, stagnan ya, di level 2,7% sesuai dengan ekspektasi. Terus ini inflasi bulanannya dari 0,3% jadi turun 0,2%. Dan hal tersebut membuat peluang pemangkasan suku bunga di bulan September yang tinggal bulan depan doang itu jadi makin besar. Dengan probability naik 2 hari sebelum ini tuh cuman 80, sekarang naik jadi 99,9%. Bahkan Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent mendorong pemangkasan 50 basis point di September 2025. Nah, istirahat dulu. Oke, yang di Igoy udah lancar lagi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat potensi pemangkasan suku bunga The Fed ini jadi naik potensinya hanya dalam rentang waktu 2 hari aja? Yang pertama, inflasi. Ya, inflasi itu kalau kita lihat tadi
inflasi tahunan Amerika stagnan dan juga inflasi bulanannya turun. Untuk beberapa data seperti Core CPI Juli 2025 itu naik 3,1% secara tahunan. Tapi sebenarnya PMI manufaktur itu terkontraksi atau di bawah angka 50. Yuk kita lihat data makronya ya. Sebenarnya teman-teman nggak perlu sih belajar makro kayak gini untuk kalian cuman bisa trading. Tapi kalau saya ya harus ya, tim coach M-Trade harus. Kan kita kan pengajar jadi mesti bisa ngejelasin hubungan satu dengan yang lain. Tapi kalau kalian, wah aku mau trading saham aja harus ngerti semua ini toh, enggak harus. Jadi kalian pakai ilmu sistem super trader yang dari chartsnya super trader itu aja udah cukup. Oke. Dan jadi ini teman-teman, aduh datanya Lola, aku mesti connect ke internet lagi. Aku mau kasih lihat kalian sebenarnya di laptop aku, tapi just disconnected from the wifi. Oke, refresh. Sabar ya, aku mau kasih lihat kalian ini data ini tuh. Nah, oke. Nah, ini US Core Inflation Rate. Data inflasi Amerika tuh naik core inflationnya di bulan Juli kemarin dibandingkan Juni ya. Jadi tadi ada beberapa data inflasi, tapi ini core inflationnya. Tapi ini United States US Manufacturing PMI dari angka 52 ya, ini dari angka 52 Juni 2025 ini turun. Jadi 49,8 di bawah angka 50. Ini menunjukkan bahwa pabrik-pabrik di Amerika ini lagi slow down. Kondisi operasional di sektor manufaktur barang di Amerika lagi slow down, padahal Trump maunya kencengin ya, malah lagi slow down gitu. Terus Wakil Ketua The Fed Michelle Bowman itu juga menyoroti lemahnya data tenaga kerja gitu, seperti revisi dari ini ya, turunnya pertumbuhan pekerjaan. Ini US Initial Jobless Claim ya, ini sempat agak-agak turun, cuman belakangan naik cuman dikit aja gitu. Nah ini jadi satu alasan untuk memangkas suku bunga ya 3 kali. Dan penganggurannya naik, jadi sempat turun beberapa waktu kemarin sampai bottomnya di Juli, terus kemudian di Juli 19, Juli 26 dan Agustus naik. Nih perhatiin ini. Jadi penganggurannya sempat turun, terus kemudian di Juli 19 bottom, Juli 26 dia penganggurannya naik gitu. Jadi ini jadi salah satu alasan untuk motong suku bunga, dan sejumlah pejabat The Fed udah mendukung pemangkasan gitu, melihat tanda perlambatan ekonomi dan risiko di pasar tenaga kerja. Jadi kalau sampai Powell nggak motong suku bunga sih kayaknya agak keterlaluan sih kalau di September nanti. Kemarin-kemarin sih masih oke ya, data-datanya masih mendukung. Kalau September nanti kayaknya harus nih turunin gitu. JP Morgan bahkan merevisi proyeksi menjadi 4 kali pemangkasan mulai September 2025. Kalau memang seperti itu, kalau memang tidak ada perubahan lagi, nah perhatikan apa yang saya katakan, kalau jika memang hal ini terjadi, maka pasar saham dan juga saham-saham banking itu bisa naik, bisa rally sampai bulan September 17. Setelah itu pas motong suku bunganya itu bisa turun. Aku kasih lihat sekali lagi, teman-teman yang udah ngikutin aku lama, apalagi M-Traders, pasti udah sangat ngerti banget ya, udah ngerti banget dengan apa yang aku bahas ini. Oke, perhatikan teman-teman. Sekali lagi di sini aku pakai BCA bukan pakai IHSG karena IHSG-nya udah kecampur macem-macem ya. Nah, ini perhatikan di sini. Nih, aku mau kasih lihat kalian. Ini aku jelasin di morning briefing tadi pagi lebih detail. Intinya, market itu bottoming di Juni 2024 terus naik. Kemudian mentoknya di September 2024. Nah, kenapa seperti itu? Karena di Juni 2024 itu mulai keluar berita bahwa suku bunga akan dipotong di September loh, dan kepastiannya tuh 99%. Wah, orang langsung berbondong-bondong beli.
saham-saham big banks, saham-saham yang fundamentally bagus, terutama big money, institution investor. Dan mereka jualan sekitaran ya September. Kenapa? Nih perhatiin, ini The Fed nurunin suku bunga kalau saya nggak salah ingat waktu itu 18 September. Per hari itu 18 Septembernya masih naik, 19 masih naik, tapi ini sudah menjadi puncak atau jadi top. Jadi nanti 17 September itu hari apa ya? Kalau misalkan pas weekend ya, tolong kalian cari sendiri ini ya. 17 September tuh Rabu. Jadi mungkin 17, 18, 19 kemungkinan akan jadi puncak seperti ini, atau mungkin malah 17-nya turun gitu loh. Intinya udah mulai deket-deket minggu atau pekan kenaikan suku bunga, itu biasanya malah jadi topping. Topping itu jadi puncak dan udah telat kalau misalkan masuknya pada saat itu. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya saat ini untuk investing saham-saham big bank telat enggak? Kalau buat trading agak telat, tapi kalau buat investing sebenarnya menurut aku sih belum telat ya. Apalagi BRI valuasinya masih murah dan upside sampai ke puncaknya tuh masih lumayan banyak. Tapi sekali lagi tolong please banget jangan dibandingin sama saham-saham second liner. Ya gerakannya pasti beda banget, kayak Excel hari ini breakoutnya lumayan kencang juga, dan M-Trade udah dapat juga beberapa hari yang lalu. Oke, terus kemudian banyak juga yang memperkirakan suku bunga itu tidak hanya akan turun di September, tapi bakalan turun di Oktober, November, Desember, di akhir tahun 2025 ini. 1-2 kali lagi. Jadi kesimpulannya bisa terjadi 3 kali pemotongan suku bunga, disclaimer ya. Jadi ini ada dot plot, teman-teman bisa lihat di sini. Semoga kelihatan ya, dot plotnya ini kecil-kecil banget karena yang ada di TokTok, yang ada di YT, coba perhatiin ini. Nah ini analis pakai ini nih. Oke. Ya, jadi ini FOMC, perhatiin FOMC Participants Assessment of Appropriate Monetary Policy dot plot. Maksudnya ini kayak perkiraan lah sebenarnya ya. Perkiraan kira-kira ini bakalan ini motong suku bunga berapa kali sih di tahun 2025, 2026, ini prediksi. Dan ini bukan berarti satu kepastian ya, ini bisa berubah-ubah. Nah, banyak banget yang memperkirakan bahwa di September sampai Desember itu akan terjadi pemotongan suku bunga The Fed beberapa kali. Bahkan tadi kalau saya nggak salah baca itu JP Morgan, let me check. JP Morgan iya, merevisi proyeksi ada 4 kali pemangkasan suku bunga mulai September 2025 sampai Desember. Kalau gitu nanti berarti bulan September masih bakalan rally dong sampai Desember. Nggak tahu. Soal nanti kita bahas nanti. Jadi soal sekarang apa yang kita bisa lakukan ya ini menurut aku menarik, momennya menarik. Oke. Setiap kali saya ngomong menarik, cantik, ganteng atau apa untuk saham atau market, aku harus selalu kasih disclaimer. Aku nggak mau memberikan harapan terlalu berlebihan dan nggak mau ngepom-pom kalian gitu loh. Aku selalu mau ingatkan supaya pakai otak neokortex, otak waras. Aku ngelihat market menarik sampai akhir tahun. Cuman sekali lagi tolong jangan semua duitmu ditaruh di situ. Khawatirnya nanti tiba-tiba ada surprise Donald Trump mengambil satu kebijakan yang apa, atau di dalam negeri terjadi apa. Selalu ada surprise di market, selalu ada surprise. Nanti kalian marah sama saya gitu loh. Nanti Jerome Powell dablek gak mau motong suku bunga, jangan marah sama saya, karena yang mengatur makroekonomi itu bukan saya, kan kita ngebaca aja. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah flexible exit. Oke? Nah, terus net buy asing ke Indonesia dalam sepekan itu udah mencapai level 3 triliun rupiah. So that's good. Untuk surat utang negara asing juga masuk banyak, sekitar 2,15 triliun. Dan lelang Sun kemarin itu rekor bid tertinggi sepanjang masa.
ya. Jadi di 162,32 triliun itu naik lebih dari 50% dari lelang sebelumnya. Surat utang negara itu sangat penting sekali ya. Jadi itu salah satu komponen untuk bagaimana negara itu bisa dapat duit untuk membantu orang-orang yang nggak punya, istilahnya mau kasih bantuan buat rakyat selain dari pajak ya. Oke. Terus kemudian aku akan bahas untuk saham-saham yang lain. Ini banyak banget yang nanyain tentang saham-saham yang lain, jadi aku selingin nanti ada sentimen apa lagi. Ini pada nanyain nih, BBTN ini kira-kira bisa naik lagi nggak sih? Bisa naik sampai berapa sih? Sebenarnya apa yang menjadi sentimen positif buat BBTN ini? Ya, jadi ada beberapa sentimen positif dari sektor properti dan juga sektor perbankan. Beberapa di antaranya adalah pemotongan giro wajib minimum ya. Itu sangat berdampak sekali buat sektor properti dan perbankan, tapi aku nggak akan jelasin ini apa lagi karena aku udah jelasin itu di live 2 hari sebelumnya. Yang pengen belajar nonton aja di YT aku gitu ya, dari recordingnya di YT aku. Terus kemudian The Fed ada The Fed sih, Bank Indonesia ada motong suku bunga. Itu sangat berdampak sekali ya. Tapi kan suku bunganya nggak langsung turun ya. Nah ini udah mulai berasa impactnya. Ekonomi tumbuh katanya 5,12%, katanya loan growth perbankan diprediksi bisa naik ke depan. Terus jumlah investor naik signifikan. Terus kemudian PPN DTP 100% itu diperpanjang, ya artinya PPN DTP itu PPN yang ditanggung pemerintah hingga 31 Desember 2025. Jadi ini aku mau memberikan angin segar buat teman-teman semuanya bahwa pemerintah kita juga melakukan hal yang membantu kok, sebenarnya hal-hal yang positif. Karena aku melihat media itu isinya tuh tentang pemerintah tuh negatif semua. Jadi saya sendiri juga mencoba untuk melihat secara lebih objektif, ini tuh beneran atau ada pihak-pihak yang menunggangi sih, mau memecah belah nggak sih. Jadi aku mencoba untuk mengisi pikiranku dengan data-data yang sebenarnya, oh ini ada positifnya juga gitu loh. Jadi pemerintah itu memperpanjang PPN yang ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP hingga 31 Desember 2025 itu 100% untuk pembelian properti di bawah 5 miliar. Jadi dia nggak jadi diturunin 50% doang gitu per semester 2 2025. Pasokan semen oversupply dan itu membuat harga semen jadi lebih murah gitu ya, seharusnya. Oversupply 53,6 juta ton dan itu sentimen positif buat sektor properti dan construction. Terus kemudian itu aku udah bahas 2 hari yang lalu soal REI, Dewan Pengurus Real Estate Indonesia ngedorong 50 developer properti untuk segera IPO buat dapetin modal untuk program 3 juta rumah. Nah itu yang aku bahas 2 hari yang lalu, dan nanti aku pengen bahas grup Astra juga. Teman-teman perhatiin di sini BTN udah pastilah dia terdampak positif dari sentimen-sentimen tersebut, karena BTN ini dia tuh kayak banyak banget ya, KPR-nya tuh banyak banget. Aduh, sebentar. Oke. Nguap bentar. Ngantuk. Oke ya. Jadi ini breakout dari 1295. Hari ini breakout kencang dan breakoutnya cakep banget ya. Ingat-ingat, selalu kasih disclaimer. Setiap kali ada ngomong cakep banget, selalu kalian mesti harus tetap waras, nggak boleh semuanya all in karena bisa terjadi surprise sewaktu-waktu. Oke ya, stay waras. Oke. 10% M-Trade udah cuan di sini, dalam jangka menengah kita hold dan masih bisa naik lagi jangka pendek sampai 1415, tapi ini udah bukan waktunya kita hajar beli. M-Trade akan masih watch BTN untuk tunggu retracement atau turun sampai sekitaran 1240. Ya, itu kita masih akan watch untuk masuk buat jangka pendek 1295 kalau ada retracement mau, tapi kalau bisa 1270, 1240 itu lebih murah lagi. Oke. Nah, jadi itu yang saya cermati. Oke, terus kemudian
Kalau teman-teman nanya bisa naik sampai berapa? Kalau teman-teman nanya bisa naik sampai berapa, ya. Nah, ini gambarnya kurang lebih kayak gini. Bisa ke 1535 tapi nggak langsung. Bisa ke 1535 tapi nggak langsung ya. Terus bahkan bisa sampai ke 1600 nggak langsung. Rentang waktu berapa lama? Tanyain dong. Potensinya bisa rentang waktu berapa lama ini? Kemungkinan 3 bulanan. Intinya selama The Fed nggak ada ngubah kebijakan kayak, oh kita lihat dulu nih di September. Kalau misalkan The Fed tiba-tiba nggak jadi motong suku bunganya ya jatuh lagi gitu. Boro-boro sampai ke 1600-an ya. Jadi mesti ngelihat juga The Fed gimana. Intinya kalau M-Trade itu nggak pernah target, kita tuh pakai trailing stop. Jadi let the sky be the only limit. Oke. Terus kemudian lanjut ke saham perbankan lainnya seperti Arto, kita udah profit taking, lagi nunggu retracement. Ini aku mau cek ke ya BBYB lagi nunggu retracement juga, bisa sampai ke angka berapa sih BBYB? Cakep sih. Kemarin breakout-nya cakep. Hari ini ada profit taking jangka pendek BBYB ke upside-nya bisa ke 478 sampai 500. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan all in di sini hanya karena katamu Wayu cantik. Aduh, itu kalau tak bisa tak playin videonya Titi kemarin. Nggak boleh ngomong. Dia aku dimarahin. Nggak boleh ngomong. Menahan diri, nggak boleh ngomong. Tapi di sini kayak udah keputar terus suaranya dia. Gak boleh ngomong. Oke ya, tahan diri. Oke, jadi potensial upside aku ngelihat ini sebenarnya bagus banget gitu ya. Cuman tetap stay waras ya. Belinya mesti harus tunggu di retracement, nggak boleh di atas ini, dan mesti ada trading plan-nya gitu loh. Kenapa? Karena di market itu selalu ada surprise. Kadang-kadang bisa terjadi surprise. Tunggu di retracement sekitaran 308 sampai 314-an. Jadi bisa ada surprise gitu. Loh, tapi kalau naik lagi gak retrace lagi, biarin sebodoh gitu. Pokoknya kamu harus nunggu retracement gitu loh. Aku lebih melihat pattern, jangan beli pas dia lagi naik, beli itu pas lagi retrace gitu. Jangan serakah. Oke ya, terus sekarang aku mau ke grup Astra, ASII. Tawa lagi. Cariin aja. Dikat nanti ya. Oke, Astra International. Grup Astra. Ini sama kayak sektor perbankan. Kalau bankingnya naik, ASII, TLKM juga akan naik. Jadi sebenarnya menurut aku kalau kalian udah ada banking, nggak perlu semua saham big banks tuh dipunyai sih sebenarnya. Ini buat investing juga bagus. Astra bisa sampai ke berapa? Astra mungkin rentang waktu 1-3 bulan, mungkin sampai pemotongan suku bunga di September nanti. Kemungkinan bisa sampai 5.600. Disclaimer on teman-teman ya, disclaimer juga ya. Jadi M-Trade ada dapat di harga yang bagus banget kemarin, di harga 5.000, di harga 5.000-an, endless 5.000 ke bawah. Ya, 5.000 dan ke bawah ya. 5.000 endless di sini. Jadi 5.000 ke bawah di sini ya. Ini hari ini udah gap up, justru malah nggak masuk, kita tinggal ngehold aja. Kemungkinan profit taking di angka berapa, sekali lagi sebenarnya kita tuh nggak pernah target, cuman aku sering kali diminta gitu loh. Jadi sekitaran 54 kemungkinan dalam jangka pendeknya. Tapi kalau 54 breakout kita akan ngehold lagi. Kalau trailing stopnya nggak kena, justru malah akan hold lagi gitu. Sampai pemotongan suku bunga di September, kemungkinan bisa sampai ke 56. Disclaimer on teman-teman semuanya, stay waras. Selalu bisa ada surprise waktu-waktu. Penjualan mobil Astra International melampaui industri meskipun tahunannya turun.
Dan pertama kali di Malaysia penjualan mobilnya melebihi Indonesia. Jadi Astra itu penjualan mobilnya naik 8% secara bulanan. Secara bulanan ya, naik 8%. Terus tahunannya turun 27%. Ya, hal ini membuat wholesales-nya Astra International selama 7 bulan 2025 itu jadi total turun 15% secara tahunan. Udah nggak usah dipusingin angka-angka ini. Kalau kalian trade, just fokus ke chart atau technical aja. Kalau untuk investing kurang lebih masih mirip dengan saham-saham big banks. Aku lihat Astra ini bukan cuma Astra sebagai perusahaan otomotif ngejual mobil doang, tapi sebenarnya aku ngelihat Astra ini sebagai perusahaan konglomerasi gitu. Jadi di dalamnya ada UNTR yang memberikan pendapatan menyumbang sekitaran 42,1%. Terus jadi dia bukan cuma perusahaan otomotifnya tuh cuma 37,9% gitu loh. Nah, UNTR atau United Tractor ini merupakan perusahaan penjualan alat berat, pertambangan, construction, dan energi. Terus kemudian otomotif 37% tuh dari penjualan kendaraan plus anak usahanya auto. Nanti kita bahas juga auto. Terus jasa keuangan 9,8% dari ADMF ya, terus kemudian agribisnis 8,9%, AALI, terus kemudian infrastruktur 1%, ACST, teknologinya kecil 0,9%, properti 0,3% gitu ya. Nah, jadi kok bisa sih sumbangan pendapatannya tuh bisa disalip sama UNTR karena volume penjualan alat beratnya tuh naik. UNTR tuh lagi bagus gitu, 27% secara tahunan, jadi 2,73 ribu unit gitu. Jadi pendapatannya di segmen ini penjualan alat berat naik 6,2%. Dan secara historical dividennya sejak tahun 1990 itu Astra lumayan rajin bagi dividen, dan rata-rata dividen yieldnya sekitaran 4,44% gitu. Jadi bulan pembagiannya majority di Mei sampai Juni untuk final dividen, dan kemudian interim dividen itu September sampai Oktober. Biasanya 2 kali setahun ada dividen final dan interim gitu. Kadang-kadang nggak bagi dividen 2 kali, tapi cuma sekali doang, dividen final doang gitu. Dan ini historical dari Astra ngebagi dividen ya. Kalau aku tuh kalau kata orang ya, kata orang ya, orang siapalah ya, ada yang nggak suka dividen, tapi ada yang suka gitu. Jadi orang beda-beda lah ya. Aku harus berhati-hati menyortir. Oke ya, jadi ini ada yang dividennya sempat tinggi kemarin di Mei 2025, dividen final imbal hasilnya 8,35%. Di 2024 interim and finalnya lumayan tinggi yieldnya gitu ya. Jadi jadi teman-teman sebelum-sebelumnya nih termasuk yang agak-agak kecil gitu, tapi ini lumayan gede dibandingin apa? Jangan dibandingin return dari trading ya, trading second liner atau trading koin gitu, Ethereum atau apa, itu beda gitu. Jadi ini dibandingin dengan obligasi, dibandingin dengan deposito, dividen segitu lumayan. Disclosure, apakah saya secara personally tertarik untuk investasi di ASII baik untuk value investing maupun dividend investing? Kebetulan saya udah punya pilihan yang lain buat dividend investing. Dan kalau value investing, kebetulan saya juga udah ada punya pilihan lain. Tapi kalau Anda pilih di ASII itu nggak salah juga gitu. Jadi gerakannya kurang lebih mirip dengan sektor perbankan, dan ini dibahas lebih detail di MVest. Oke, terus kemudian aku mau bahas. Jadi untuk potensi yield dividennya di tahun buku 2025, kalau pakai harga 5175 atau harga hari ini, istilah kata kalian beli hari ini untuk ke depan ya, dengan untuk di hold sampai 2026 pembagian dividen, dan asumsinya dia bagiin dividen tuh, dividennya yang dibagi dari total laba 60% doang, atau dividen payout ratio-nya 60% doang.
maka potensi dividen per lembar saham sekitar 459,89 itu assumption, dan yieldnya 8,8% dibandingin harga hari ini. Terima kasih my team yang udah provide this data. Jadi it's not Ellen May, tapi M-Trade, tim M-Trade yang kerja di balik semuanya ini bareng dengan saya juga pastinya, together ya. Jadi siapakah saya tanpa mereka? Oke ya. Nah, jadi terserah Anda mau pilih ini atau enggak untuk dividen ini investing. Kenapa saya nggak pilih ini? It's just the matter of money management. Yuk sekarang kita lihat auto. Astra Auto Parts. Kalau ASI lebih ke investing, maka Astra Auto Parts ini buat aku lebih menarik untuk trading. Gerakannya akan jauh lebih cepat daripada ASII. Disclaimer teman-teman semuanya, jangan asal ngikut, kamu harus belajar di M-Trade Academy. Ya, jadi perhatikan, ini sebenarnya hari ini kita trade breakout. Resikonya agak lumayan gede. Kenapa? Karena jaraknya ke stop loss sebenarnya agak jauh di sini ya. Jadi ini nggak pas di dekat support di 2110 karena waktu itu masih sideways banget. Ini sekitaran 5 sampai lapar aku. Suami belum datang. 5 sampai 8% stop lossnya. Jadi kalau misalkan kamu ngejar harga ya, berarti kalau sampai ke stop loss kita itu 10%. Nah, mau beli nggak? Mau beli nggak? Nah, terserah nih, mau beli nggak? Makanya aku bilang dulu nih, resikonya lumayan gede. Tapi kalau ditanya gerakannya sama ASII bakalan cepetan mana? Ya cepetan yang inilah. Size-nya lebih kecil gitu. Bisa sampai ke berapa? Bisa sampai ke 2600 rentang waktu 1 bulan. Disclaimer on, kemungkinan tidak tercapai ya bisa saja. Tapi kalau ngelihat probability ya ini trennya menarik. Terus kemudian dari geng Astra lagi kita mau lihat ASGR, Astragraph ya. Ya kok ini sih Aspen Group. Astragraph ya, ini juga masuk watchlist banget karena dia udah breakout duluan terus kemudian dia sideways. Cuma secara liquidity nanti kita akan lihat lagi ya gitu. Jadi ASGR ini juga menarik gitu. Oke, terus kemudian anaknya ASII UNTR yang menyumbang pendapatan gede. Wah, ini layak banget di watch ya. Watch. Kenapa? Ya karena sebenarnya penggeraknya ASII salah satunya ini penyumbang labanya. Watch-nya kapan? Di sementara 23800 23900-an, tapi kalau misalkan dia bisa retrace sampai ke 23-an itu akan lebih bagus sekali. Oke, sekarang kita ngomongin emitennya Om Boy yuk, Om Boy Thohir yang belakangan sebulan 2 bulan kemarin sempat ngasih cuan kita lumayan, ikut rame di market. Tapi hari ini agak-agak terpunish oleh berita kasus korupsi BBM Pertamina. Jadi Kejagung itu lagi kembali memanggil Direktur PT Adaro Indonesia, Pak Heri Gunawan ya, ini aku lihat dari Bloomberg Technos tadi, untuk kedua kalinya sebagai saksi ya dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 sampai 2023. Dan kabarnya saya juga nggak tahu kebenarannya gimana, kasus ini ditaksir katanya ngerugiin negara 285 triliun dan udah ngejerat 18 tersangka gitu, termasuk pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Ini aku ngebaca dari media juga ya. Dan pemeriksaan kali ini juga melibatkan 7 saksi lain ya, tersangka ex pejabat Pertamina gitu, termasuk Hasto Wibowo. Nah, impactnya gimana ke saham-saham Om Boy? Sekarang kita lihat ya. Tentang case korupsi itu tadi saya no comment. Saya akan komen ke saham-saham Anda. Yang pertama, mari kita komen ADRO. ADRO adalah perusahaan yang bagus. Jika ada sentimen seperti itu dan turun, ya, untuk investor bisa watch. Tapi instead of ADRO, untuk investasi jangka panjang, apalagi bicara soal dividen investing, silakan di watch AADI. Anda dikasih kesempatan lagi untuk masuk, dikasih harga diskon. Seperti yang saya bilang kemarin juga, untuk trading yang ini agak slow.
Jadi ini prinsipnya kalau ADI ya ngumpulin pelan-pelan gitu buat dividend investing. Kalau buat trading ya boleh, ya good, okay to have, tapi bukan untuk yang prioritas utama. ADMR yang kemarin kita bahas patternnya cakep, dia breakdown. Nah ADMR ini menarik, dia sempat 2 kali mengalami hal seperti ini. Hal apa? Hal breakdown. Perhatikan di sini, ini sebenarnya dia patternnya triangle. Ini pattern retracementnya cakep, breakdown, naik lagi, terus breakout lagi. Ini perhatiin, yang bagian yang aku kasih tanda ini sama persis bentuknya seperti ini. Tapi Bapak Ibu tidak boleh mengabaikan breakdown support. Di sini M-trade cut loss. Sama halnya, ini pelajaran bagus. Sama halnya di sini. Jadi aku mau kasih tanda panah. Oke ya, arrow markdown. Nah, di sini nih. Nih. Ya, yang aku kasih panah nih ya, M-trade cut loss di sini. Seperti halnya di sini. Loh, tapi nanti kalau misalnya suatu hari dia naik kayak ini, gimana? Tinggal buyback, say. Kok gitu sih? Udahlah, aku nggak mau stop loss, nanti jangan-jangan dia turun lagi. Pilihanmu, semua pilihan ada konsekuensinya. Siapkan second plan. Kalau memang kamu mau begitu, second plan ya, aku tarik garis ini. Pernah nggak saya trading plannya beda dengan M-trade? Pernah. M-trade cut loss, saya nggak cut loss. Pernah, karena sengaja atau karena tidak sengaja, karena sibuk. Pernah. Tapi jika saya sengaja tidak cut loss, maka saya akan menyiapkan ini. Kenapa? Karena profil resikonya saya udah beda sama teman-teman yang masih pemula. Jika seandainya tidak cut loss, seperti M-trade, Anda kalau ngerti ilmu lebih punya kebebasan. Ya. Siapkan trailing stop berikutnya. Breakdown di bawah merah ini. Sudah tidak ada toleransi lagi. Cut loss ya, cut loss. Gitu ya. Jadi kalau aku tarik garis ini kan 1, 2, 3, 4 kali loh. Ini aku kasih tanda ya. Di sini aku kasih tanda. Nih, 1, 2. Oke, turunin dikit. Agak OCD. Lingkarannya nggak pas di bawah, nggak enak. 3. Turunin dikit sorry ya, agak-agak OCD nih ya. 4. Nah ini 4 kali kan. Aku ngajar pelan-pelan kayak gini di live, kalian nggak ngantuk kan ya? Hopefully nggak ya. Kenapa pelan-pelan? Laper, ngantuk. 1, 2, 3, 4. Question mark di sini. Deng. Loh, malah ini loh, mau tak kasih tanda tanya. Gak nurut. Apaan sih? Loh, ini loh mau add text. Oke ya, add text. Kasih tanda tanya. Ya toh, ya ampun. What happened sama mouse-nya aku? Kasih tanda tanya, woi. Baterainya habis. Sebentar. Jadi keyboardnya aku canggih kayak gini, copotan. Baterai habis pas lagi nge-live, dicas dulu. Gak bisa buat ngetik. Oke, ya anyway, pakai mouse aja ya. Jadi ini tanda tanya. Masih gak bisa. Oke. Ini tanda tanya di sini. Apakah dia akan mantul di sini nggak? Oke. Kalau kamu belum stop loss ADMR, toleransi terakhirnya ini. Kalau misalkan jatuh dari situ, ini aku kasih sign lagi, aku kasih tanda lagi. Hopefully kalian nggak ngantuk ya. Teknis banget soalnya. Breakdown dari sini udah goodbye my love nih. Oke? Nah, jadi aku nggak peduli sih sebenarnya penyebabnya apa aja, berita tentang korupsi apapun gitu loh. Kadang-kadang dia bisa turun terus naik lagi gitu. Terus kemudian teman-teman yang ada di TokTok yang di YT ke Igoy aku ya, terutama yang di YT aku ini device-nya low bat
lowbat semua, lowbat. Chargernya cuma satu, rebutan sama keyboard. Oke. Ya, ini MDKA. Gimana MDKA? MDKA mah udah turun beberapa hari kemarin. Nih, aku tarik garis hitam. Dia ketahan di sini. Jadi kalau kamu belum cut loss MDKA, ini batasnya 2220. Oke ya. Terus ini aku masih ngebahas emiten Omboy, Esa Surya Esa Perkasa dulunya, Esa Industries Indonesia, nggak kemana-mana, masih stage 1-nya lama banget, biarin aja dulu. Oke, terus kemudian ASSA, Asa Andi Sarana Armada, ketinggian. Kalau udah kayak gini ya, ini ketinggian ya, caw dulu aja lah ya, profit taking dulu, merahnya udah banyak gitu. Terus Bevin, oke, Bevin, BFI Finance, M-Trade ada dan masih cuan, turunnya normal aja, ada di jangka menengah dan kita siap-siap profit taking. Terus MBMA kapan hari turun karena nggak jadi masuk ke MSCI dan ini masih turun ya, kita udah cut loss ya, udah tinggal tunggu nanti masuk lagi. Oke, kalau masih punya gimana? Sekali lagi saya tanya, kalau masih punya gimana? Pertanyaan saya adalah, sebelum kamu beli, kamu tahu nggak alasan belinya kenapa? Kalau kamu tahu alasan belinya, kamu tahu gimana exitnya. Wih, sombong lu nggak mau kasih tahu. Tak kasih tahu, justru kan udah banyak dikasih tahu gitu. Maka dari itu di M-Trade, kalau join M-Trade Academy, e-course-nya ditonton, dan morning briefing, day briefing wajib ditonton. Jangan sampai cuma nonton trading ideas doang, sayang banget, core-nya bukan di situ. Oke. TLKM, sebenarnya masih ada WMF, Trim, Palm, GoTo, tapi aku lagi nggak mood bahas itu. TLKM akan ada rapat umum pemegang saham luar biasa 3 September 2025. Lagi bagus, tapi kayaknya kita bahas di konten M-Trade aja ya. Oke, terus kemudian EXCL, Excel yuk, M-Trade cuan banyak nih dari Excel nih. M-Trade kasih lihat dong, ruginya apa aja. Siap, bisnis ya, sabar ya. Cakep. Kali ini aku swing trading di Excel. Kenapa Miss gak ikut hold jangka menengah? Ya suka-suka lah, aku pengen realisasiin cuan buat besok jalan-jalan ke Singapura, buat makan enak-enak, iya, buat beli tas, ya kan? Iya nggak? Ya enggak lah ya. Buat apa? Cuan buat apa ya? Nggak buat apa-apa lah ya. Buat seneng aja. Nggak harus buat apa. Mulai ngaco kalau lapar. Ada yang ngaco kalau kenyang. Kalau saya lapar ngomongannya ngaco. Untung nggak nge-rap ya. Jadi aku udah personal udah profit taking di Excel, M-Trade jangka pendek juga udah profit taking, tapi jangka menengahnya M-Trade cuannya lumayan 18%. Bisa naik sampai berapa? Ya sekali-sekali nanyanya bisa turun sampai berapa? Bisa turun sampai 27. Suara hilang nggak di Igoy? Hilang nggak ya? Nah, ini laporan keuangannya, ini gabungan pasca merger Excel dan Friend baru akan keluar pertengahan Agustus. Proyeksinya EBITDA di kuartal 2 2025 itu naik 23% kuartalan. Aduh, aku mah lihat chartnya aja. Ini breakoutnya cakep, volumenya masih oke, masih convergen. Jadi nanti kalau misalkan dia turun lagi, dikasih diskon 28 atau sampai 27, aku mau masuk lagi. Disclaimer teman-teman semuanya, kalau kamu nggak ngerti jangan ikut-ikutan. Kalau kamu mau ikut-ikutan, kamu harus ikut-ikutan caranya. Belajar di M-Trade Academy, dan kalau mau investing belajar di M-Vest Academy. Ikut webinar M-Vestart, DM aku M-Vestart, nanti dikasih linknya gratis. M-Trade lagi ada promo enggak? Kemarin udah habis ada promo sih, tapi just bam aja nama email WhatsApp kamu di DM aku, nanti kalau ada promo dikasih tahu tim aku. Bye, thank you semuanya yang di YT, di TokTok, dan di Igoy. Jangan lupa follow Igoy-nya M-Trade ID, Super Trader
ID, dan Pomni satu lagi Cryptofolio. Nah,